Oke guys, kembali lagi kita Belum siap. di Breaking Point episode ke-10. Wow, kita udah sampai episode ke-10 nih. Gua, anjir. Regi belum siap katanya. Jadi ya kita ini tifosi yang malu menampakkan wajahnya teman-teman ya. Jadi kita sekarang untuk menutupi kemaluan kita kita, guys, ya. tutup. Kemaluan. Mike lebih mirip Spider-Man anjir. Gue masih pakai topinya Mercedes lagi kan. Jadi ya udahlah ya. Kita Oke guys, jadi gimana lagi Ferrari lagi-lagi terpuruk guys ya. Di balapan demi balapan. Ya Sampai beres lah. Kita harus Tapi ini pakai beres nih. Ya jangan lah. Dadah lepas. Oke guys, jadi ya itulah ya. Semoga mewakili para tifosi ya, termasuk Mike Rinaldi ya. Dan di sini. Ya dan Dims ya, of course. Sekarang dia udah mengakui kalau dia tifosi ya. Kemarin gak ngaku kan kemarin gitu kan. Jadi kita ngaku boncos aduh. Iya. Sekarang dia udah lebih ini guys, udah menerima kayak Lucinta Luna gitu. Dia menerima kalau dia tuh laki-laki kan sebenarnya. Nah ini sekarang Dims juga menerima kalau dia tuh tifosi gitu. Oke. Seperti biasa tebak-tebakan kita udah kumpulin nama-namanya teman-teman. Jadi ntar gue tampil dulu, boom. Kita ini dulu ya, kita undian dulu. Ini dia nama-namanya mungkin kecil banget ya. Ya udah, kita gedein dulu. Gedein. Nah ini dia. Wah. Iya. Setengah-setengah nih biar masih kelihatan. Oke, di sini kita punya beberapa nama. Ada Muhammad Basmala, Muhammad jauh jadi gua nggak kelihatan guys. Lalu ada ini kelihatan di sini aja ya. Muhammad Zaki, Naufal Afif. Lalu ada si peselancar dan juga Surya Akidah. Jadi Surya Akidah ini kita miss. Namanya si pelancar. Si peselancar. Surya Akidah itu kita miss ya kemarin menang di yang tebak-tebakan yang di Monaco yaitu Magnussen. Tapi kita miss jadi kita masukin di sini. Jadi oke, kita akan undi teman-teman ya untuk mendapatkan 50.000 sekali lagi. Ini hanya fun-fun aja teman-teman. Walaupun kalian benar tapi belum dapat, jangan berkecil hati, masih ada tebak-tebakan berikutnya ya. Oke. Here we go. Siapa yang akan menang? Apakah Surya Akidah? Beneran dong. Gila ini pemenang kemarin loh. Ini pemenang kemarin loh. Iya, emang harusnya kemarin dia menang, harusnya dia menang. Oke. Jalannya ya Mas Akidah, mantap. Oke lah gue gak enak, gue kasih satu lagi karena dia kan bukan pemenang harusnya. Lala. Untung kalian minggu ini guys ya. Jadi ini hokinya benar-benar nih. Hokinya Surya Akidah sih ini ya. 50.000 ya, Surya Akidah tadi udah menang. Jadi kita delete dulu namanya teman-teman. Ini ya oke. Lihat 1, 2, 3, satu lagi. Jadi 100.000 nih total duit gue hilang ya. Oke. Si peselancar. Surfer. Oke. Congratulations si peselancar nih, DM Instagram gue Surya Akidah, DM Instagram gue juga dengan bukti akun kalian. Dan ya, congratulations nanti buat yang belum beruntung ya hanya fun-fun aja teman-teman ya. Iseng-iseng berhadiah namanya, oke? Jadi jangan berkecil hati teman-teman. Congratulations buat si peselancar dan juga Surya Akidah. Kemarin harusnya dia masuk malah hari ini yang rezekinya berarti hari ini bro. Jadi lu harusnya untung lu masuk hari ini lu menang ya kan. Kalau masuk kemarin lu menang ya. First try lagi. Oke, kita masuk kali ini ke episode ke-10. Finally Breaking Point udah 10 episode ya. Tidak terasa. Dan tidak terasa juga Ferrari sekarang sudah turun di posisi kedua. Terjun. Leclerc juga sudah terjun ke posisi ketiga. Jadi tiga. Jadi tiga. Aduh, ya udahlah guys. Untungnya ini masih ronde yang belum double digit ya. Masih ronde 8 kemarin. Jadi ya masih ada sedikit optimistik lah dari tifosi ini ya kan. Jadi kita lihat aja, siapa tahu kan rusak di awal gitu kan. Wah, Binotto somehow bisa menemukan gitu. Wah, sepertinya masalahnya ada di sini guys. Akhirnya solusinya ketemu sampai akhir bener guys mobilnya. Amin. Harapan yang itu kalau SpongeBob itu kayak imagination gitu kan. Jadi semoga lah ya. Tapi ya udahlah kita mungkin bahas
tentang Baku kemarin ya kan. Walaupun udah malas bahas teman-temannya untuk gua dan Dims mungkin tapi ya udahlah kita lihat aja. Paul lagi-lagi terbukti tidak membuahkan hasil yang semestinya gitu kan. Leclerc kemarin udah ada statistiknya ya. Paulnya 1-2, 1-1, 1-2, 1 tapi menangnya tidak ada guys. Iya, ancur. Buat apa? Buat Tidak apa? bagus. Paul buat apa? Tapi nggak apa-apa ya. Gue agak seneng karena Kanada besok dia dapat 10 grid penalti yang mana berarti kalaupun Leclerc pole dia akan start di posisi ke-11. Bener ya? 11. Iya, 11 ya. Iya. Jadi kita lihat nih, bener-bener kita akan lihat apakah bisa seperti Hamilton di Brazil guys. Karena Hamilton kan dari belakang kan literally. Jadi kita lihat, kita bener-bener bisa tahu nih bener-bener Ferrari sekuat apa nih. Ini pertama kali loh kita lihat Leclerc di belakang gitu. Jadi kita bisa tahu daya juang Leclerc nih gimana nih. Jadi tahun ini ya. Cukup menarik teman-teman ya. Cukup menarik skill overtake-nya kita bisa lihat nanti gimana gitu kan. Kalau kemarin Carlos Sainz kita udah lihat di Barcelona udah lumayan. Udah lumayan Carlos Sainz gara-gara dia melintir tapi ya bukan gara-gara grid penalti gitu ya. Oke, Baku. Mungkin dari Regi dulu lah seperti biasa untuk singkat aja menurut lu gimana race-nya terus skornya berapa gitu. Silakan Regi. Ya, menurut gua Baku apa ya seperti yang gua prediksi sebelumnya deh. Kalau misalkan ngomongin Ferrari gitu ya, terbukti dari minggu kemarin gitu ya, kita sempat bahas gara-gara Anda Ferrari. Ini gara-gara omongan Regi nih, pit lane. Sorry. Waduh. Tapi ternyata memang ya itu tadi ya. Jadi kayak Ferrari gak melakukan sesuatu. Kalau misalkan melakukan sesuatu pasti jelas berbeda. Ya baik lagi untuk overall di sini Red Bull makin mantap aja meskipun ya apa ya tetap harus waspada nih untuk race berikutnya di Kanada. Kalau mereka bisa konsisten ya berarti makin bagus gitu performnya. Dan gua sih lebih langsung aja ya to the point buat race-nya 80 deh. Kenapa? Karena ada Sebastian Vettel mainnya bagus. Udah super spin gitu kan, bisa recovery gitu kan. Itu salah satu story yang cukup menarik sih di race kali ini. Vettel gak sia-sia donat terus guys, berguna. Asli. Kenapa harus donat di situ? Tapi ujungnya bagus sih. Nah itu sih itu luar biasa sih. Gila dia langsung melintir langsung bablas langsung gila. Itu tipis banget lagi. Taktikal. Itu tipis banget loh itu haluannya yang ke tembok itu. Gila, untung itu. Gua suka sih manuver. Oke, Dims. Gitu. Tifosi. Ya udah tifosi nanti dulu deh. Nopal Herma dulu deh. Gue. Oh iya, Dims dulu. Oke. Siap. RS kemarin tuh buktiin kalau emang Red Bull masih itu banget ya, kayak masih mereka nggak bikin mistake sama sekali. Bikin mistake sekali pas di pit stop itu doang. Dan emang Red Bull 1-2 ini apa ya? Gak ada lawan so far nggak bisa dilawan. Andai pun kemarin Leclerc mungkin stay out, maksudnya mesin yang nggak jebol, mungkin ada kemungkinan kayak finishnya kedua doang atau ketiga doang. Karena kemarin Red Bull benar-benar untouchable sih. Karena Sainz saja ketinggalan jauh banget kan gitu. Jadi kemarin tuh overall race-nya bagi gue gede sih 75. Oke, 75 untuk tifosi. Nopal Herman nih. Si netral nih, si paling netral nih. Si paling ya. Kalau menurutku sih kemarin ya balap dari segi racing sih 70 lah, 7 dari 10. Kenapa? Karena ya race-nya Baku ya. Kalau standarnya Baku guys, Baku tuh kan biasanya chaos kan. Kemarin tuh kayak B aja gitu. Iya lumayan B aja buat yang depan ya kan ya. Karena of course ya ada yang ngebull ya, Marlboro kembali lagi guys ya. Tapi ternyata nge-sponsorin Ferrari guys ya. Sip banget. Terus kalau midfieldnya ya yang agak sedikit ngangkat itu midfieldnya sih. Soalnya kan kemarin tuh literally midfield abu-abu banget ya. Kalau atas kan of course ketahuan lah ya. Red Bull, Ferrari kalau nggak DNF, ternyata kemarin DNF. Terus Mercedes yang of course naik ya kemarin. Dan midfieldnya kemarin
ada Alpha Tauri ya. Alpha Tauri dua-duanya panas gitu kan. Sebelum punya Tsunoda patah kan, dua-duanya panas. Terus Aston yang satu yang jurdunya mantap. Guys, itu seneng banget itu ya. Ini perlu kalian ingat nih guys. Itu kalau Vettel gak bablas gitu, itu dia finish di depannya Hamilton loh. Keempat. Iya, kalau nggak keempat tuh kelima. Kalau nggak keempat kelima itu dia bisa. Dan juara dunia kok bablas. Juara dunia kok bablas. Emang ya itu Baku tempatnya juara dunia bablas guys. Yang kemarin udah sekarang gantian. Iya juga ya. Iya juga ya tahun lalu. Hamilton yang bablas ya. Tahun depan Verstappen guys. Terus kalau masalah-masalah yang di belakang ya, of course udah ketahuan ya, Williams. Ya Leclerc gak bakalan bablas guys ya di NF. Dan jadi bukan salah Leclerc guys. 7/10 buat balapannya, actionnya ada tapi ya harusnya kalau di depan ada action ya mungkin bisa lebih tinggi tapi karena cuma di midfield battle-nya ya kan. Battle-nya juga ada andil dari strategi juga. Ya 7/10 seems solid enough buat Baku Azerbaijan GP kemarin sih. Yes. Menurut gua sih Baku ini kalau buat gua satu kata itu bukan satu kata ya, beberapa kata itu tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu 3 kata, tidak sesuai ekspektasi. Karena harapannya nih Baku lurusannya panjang, DRS, bakalan salip-salipan di DRS nih. Tapi ternyata kemarin nggak ada gitu yang salip-salipan di DRS, maksudnya dikit gitu. Harapannya kan wah bakal kereta nih gitu, Alonso train gitu. Tapi ternyata ternyata tidak teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri si Lando aja nih, Lando nyalip Ricciardo tuh kan lama banget itu nyalipnya untuk mendekati pakai DRS. Ya pas finish doang tuh hampir tuh. Jadi nggak tahu kenapa Alonso sama Ricciardo dikejar-kejar juga nggak dapet padahal DRS sempat dapet. Gak usah jauh-jauh deh, awal-awal Leclerc yang waktu dikejar sama Max Verstappen juga gak dapet Max pakai DRS yang panjang padahal Baku panjang banget loh itu lurusannya. Gak dapet coy, padahal kalian lihat sendiri di top speednya itu si Verstappen dapat 340 lebih, Leclerc cuma 320. 20 km per jam difference tuh lumayan loh guys. Banyak banget itu. Jadi masih gak dapet tapi gak tahu gimana ceritanya ya. Mungkin maksudnya udah deket tapi udah breaking zone lagi gitu kan. Jadi gak tahu apa yang salah, apa kurang gimana, maksudnya mobilnya berarti kurang menarik nih untuk salip-salipan berarti kan atau gimana, gue juga gak tahu ya. Yang jelas kemarin itu gak sesuai ekspektasi guys. Susah banget untuk nyalip, harus butuh beberapa, kalau itu di game F1 kita udah salip-salipan berkali-kali itu guys. Kalau game F1. Iya sih, dive bomb kan dari outside. Betul. Jadi ya itu agak aneh, maksudnya dari ekspektasinya kalau mobil F1 tahun ini kan wah lebih gampang nih salip-salipannya gitu kan, ternyata kita udah disuguhkan Baku ya, mungkin nanti Monza ya, kita belum lihat Monza nih Temple of Speed kayak gimana, tapi ya Baku juga udah ditis dikit sama Baku yang porpoisingnya juga sampai bikin encok Hamilton gitu kan. Asli. Ya tapi gue juga agak aneh juga sih Hamilton, dia encok. Yang lain tuh sebenarnya encok juga loh. Gue baca Pierre Gasly juga encok. Terus Carlos Sainz, Ricciardo banyak gitu. Cuma mungkin ya karena Hamilton juara dunia 7 kali mungkin jadi spotlightnya ke sana ya. Jadi orang kayak lu cupu lu gitu, padahal yang lain juga ngerasain sebenarnya gitu. Itu punggungnya sakit itu nge-carry Mercedes dari tahun 2017. Jadi beban. Ya banyak sih F1 ya, namanya ini pergantian regulasi baru, mobil baru, isi atau komponen-komponen mobilnya kan baru semua, jadi mungkin ya itu tadi ada porpoising itu pernah terjadi kok setahu gue, maksudnya di F1 lawas-lawas gitu. Gue lupa lebih tepatnya di F1 berapa, mungkin ada yang tahu di sini F1 berapa porpoising atau nggak tahu? Dims harusnya tahu. Dengar sih. Tahu nggak Dims? Nggak ada bayangnya. Tapi kalau masalah regulasinya, soalnya dulu kan pernah tuh yang ground effect kan. Jadi mungkin yang tahun 80-an awal kan sama-sama ground effect tuh. Iya, mungkin kan. Kalau tahun itu tuh mungkin karena dia kan sidepodnya kan lurus ya kan. Jadi kayak bisa ditutupin side skirt gitu. Jadi nempel, jadi anginnya tuh nggak stall di tengah-tengah. Betul.
kan kayak kebuka gitu kan, jadi anginnya kemana-mana jadi porpoising. Gue tapi penasaran kenapa Mercedes tuh kok bisa belum menemukan solusi porpoising ya, padahal dia tuh tim paling gede loh dan nggak nemu gitu. Kalau Ferrari ya gue paham lah, Ferrari kan badut semua gitu ya, tapi Mercedes itu kok bisa nggak nemu gitu. Red Bull aja udah nemu loh. Berarti apakah si Andrew Newey juga jago gitu, udah nemu solusinya? Atau gimana? Karena ini kan perbincangan yang lumayan panas juga nih. Kata Horner, wah lu cemen lu. Ya lu selesaiin sendiri lah masalah porpoising. Masa FIA ada di kubu satunya, FIA ini yang harus ngasih regulasi nih. Soalnya gue baca terakhir, FIA masih belum dapat persetujuan dari banyak tim soal masalah regulasi porpoising. Ada tim yang setuju tapi banyak yang tidak setuju gitu. Banyak yang udah, soalnya banyak yang udah solve gitu mungkin ya. Iya, udah dapat setup solusinya. gak sih? Itu berarti masalah setup atau masalah apa gitu? Itu yang kita nggak tahu masalahnya selama ini. Apa yang dilakukan nih di floornya nih? Apakah dinaikin? Apa kita nggak tahu gitu. Kalau yang dari aku dapat ya, jadi kemarin kan banyak banget tuh kayak interview kemarin harusnya sih ini agak rame ya, soalnya aku lihat juga lumayan rame itu interviewnya Lando Norris guys, di post race interview kalau kalian habis balapan itu di YouTube ada guys, itu kan ada tuh post interview. Nah kemarin Norris bilang sempat disinggung sama presenternya tentang porpoising, terus ngomongin kan ini kira-kira Mercedes bakal bisa ngurangin porpoisingnya enggak ya. Nah kata Norris itu bisa asalkan mereka mau trade off performance guys ya. Jadi udah. Jadi kan beberapa video podcast yang lalu kan juga udah sempat dibahas itu kan. Cara ngurangin porpoising itu ditinggiin rate head-nya. Nah, Norris juga udah ngomong itu dan nggak lama kemudian aku baca-baca di Twitter itu katanya si Toto Wolff yang bilang Mercedes udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Jadi Karena apa ya? Nah itu nggak tahu tuh, mungkin suspensinya mungkin nyangkut sama setup mobilnya gitu kan. Dan kalau kayak gini terus kasihan banget. Soalnya Hamilton udah lumayan sakit gitu kan. Russell juga semuanya ngerasain efeknya nggak terlalu sih. vokal. Iya. Benar-benar nggak. Cuma Russellnya nggak terlalu vokal. Yang vokal banget kan of course Lewis Hamilton kan. Nah terus kalau ngomongin setup guys ya. Kemarin Lando Norris bilang di McLaren katanya porpoisingnya nggak sakit-sakit banget gitu. Katanya di mobilnya itu dia nggak terlalu kerasa porpoisingnya. Bentar, jadi semua tim ini masih ada porpoising nih berarti nih? Masih. Nah, Ricciardo juga di interview juga, dia malah ngerasain porpoising di balapan kali ini itu porpoisingnya kerasa banget. Jadi ada lurusan doang kali ya, lurusannya panjang banget kan. Ada kemungkinan juga itu kalau dari yang aku lihat ya kan banyak porpoising berarti performanya biasanya mobilnya lebih bagus. Nah kalau aku lihat ini kemarin Ricciardo performanya bagus tuh. Berarti kemungkinan itu Ricciardo dia pakai setup agresif gitu kan. Nah Norris pakai setup yang balance kayak namanya nggak terlalu porpoising tapi jadinya pace-nya nggak ngebut-ngebut banget. Nah kemarin Ricciardo kan kita lihat kan ya kayak buset ini di race Ricciardo bisa nge-match Norris nih. Nah itu aku curiga salah satunya itu dia setupnya agresif banget gitu kan. Jadinya porpoising tapi performanya bagus dan ini kayaknya ini yang terjadi sama duo Mercy sih. Jadi dua-duanya itu performanya bagus gitu kan. At least ada di midfield bagian atas siap-siap dapat podium dengan resiko drivernya yang sakit, yang kalau menurutku sih buat Mercy standarnya kayak kenapa harus ngorbanin kesehatan drivernya gitu kan. Kalau harusnya bisa di develop lah, at least drivernya sehat dulu, porpoisingnya belakangan deh gitu kan. Soalnya kemarin kita lihat di Instagramnya F1 juga dari POV-nya yang Hamilton tuh, waduh itu gila sih porpoisingnya. Itu wah. Yang Ferrari juga kalau nggak salah ada tuh videonya. Iya. Jadi, Ricciardo juga bilang kok kayak Ricciardo kan pas practice kan dia liat TV kan ya, liat ombotnya Hamilton kayak gue porpoising juga, tapi porpoising gue tuh nggak separah dia gitu loh. Iya. Gue juga pernah tapi nggak separah itu. Cuman mungkin
Kalau kata gue Mercedes itu gue juga kemarin dengar sama kayak Nopal tuh persis banget, mungkin link beritanya sama. Kalau dianuin lagi mungkin bakal compromise performa mobil kayak Ya. diproposingin aja tuh segitu dong performanya gitu, gimana di-cut lagi gitu, makin abis takutnya kan. Jadi Betul. dilema lebih tepatnya dilema buat Mercedes. Nah, pertanyaan menarik nih, mungkin dari Regi dulu nih. Kira-kira kalau misalnya FIA turun tangan, regulasi apa yang bisa membuat Haha. porpoising? Udah di otak gue langsung. Bingung juga nih gue kalau soal proposing. Harusnya sih ada sesuatu yang bisa semua tim itu setuju gitu. Cuman masalahnya ya itu tadi ada banyak sekali yang perlu diperhitungkan juga sih. Tapi kalau lu jadi tim, lu lebih kubu FIA yang harus turun tangan atau lu kubu yang tim yang harus solve sendiri ini masalah porpoising? Gue sih lebih ke solve sendiri sih. Sebelum FIA yang lebih mandiri gitu kan. Ya. Tim Horner ya. Syukur-syukur kalau memang di pertengahan musim gitu kan kita istilahnya tim sedang rombak, bener-bener rombak. Terus FIA yang akhirnya turun tangan itu lebih bagus sih. Gitu. Tim. Menurut lo gimana nih? Lo punya ide nggak apa gitu? FIA harus ngasih regulasi apa nih? Atau ya lo di kubu mana? Lo kubu yang FIA atau kubu tim nih? Pertama kalau FIA harus ngeluarin regulasi apa nih, sebenarnya kayak agak imajinasi sih, kayak hampir nggak mungkin buat ini balik. Unban active suspension. Jadi nggak aktifin lagi active suspension. Ya sebenarnya ini hampir nggak mungkin sih, soalnya itu terlalu bikin mobilnya robot. Cuma so far cuma itu doang sih kayaknya dia bisa cuman itu sama nge-solve sendiri gitu yang bisa nyelesain masalah itu. Dan kalau buat kubu gue mending ya gue tim sendiri lah gitu, kayak gue liat tim lain bisa kok, kenapa tim gue enggak gitu loh. Oke, benar. Oke, Nopal. Nah, kalau aku kayaknya jawabannya mirip Sadim sih. Active suspension adalah salah satu jawaban gitu kan. Dan nah kalau diaktifin regulasinya itu dikasih boleh active suspension, masalahnya itu tim bakalan develop berapa lama gitu kan. Nah ini mobil tahun ini aja developmentnya kan let's say 2 tahun kan, 2 tahun lalu juga ada yang udah mulai kayak dikit-dikit gitu kan di tengah musim. Nah, active suspension ini lain hal lagi. Jadi sebenarnya bisa active suspension, cuma kalau masalah realistis ya, lebih ke ini sih. Kayak side skirt mobil itu gimana caranya dibikin lebih kaku mungkin ya, lebih kaku jadinya bisa nahan angin gitu kan. Karena kalau kita lihat kan tadi udah sempat di-mention kan yang mobil-mobil zaman dulu kan mobilnya sidepodnya lurus. Sidepodnya lurus dan sebenarnya nggak perlu lurus sih, at least floor-nya itu kuat Dims. Jadi nggak kayak flappy. Kalau tahun ini kan kayak gara-gara carbon fiber gitu kan, jadi lebih flappy itu. Nah, kemarin juga aku sempat lihat nih video di mana ada yang nge-compare mobil Mercy sama Ferrari, guys. Ferrari kan porpoising-nya udah nggak terlalu tuh. Nah, waktu di tikungan itu kelihatan banget Mercy itu floor-nya kayak ngelap aspal coy. Itu literally ngegesek aspal gitu kan. Kalau Ferrari di tikungan masih ada gap-nya. Jadi kelihatan banget kan ride height-nya, dan waktu mobilnya Mercy itu nempel aspal itu literally carbon fibernya itu kayak plastik coy, dan itu yang bikin aku kepikiran gitu kan, kenapa kayak side skirt-nya itu nggak dibikin yang pakai bahan yang lebih solid aja, karena maybe dia bisa bikin anginnya lebih nggak keluar gitu kan, kayak tahunnya dulu. Dan kalau masalah tadi kan kubu FIA yang rombak regulasi atau tim yang adaptasi, ya of course ya, tim yang adaptasi kan namanya aja kan F1 ya, Pinnacle of Motorsport coy. Pinnacle of Motorsport, masa tim dengan uang sebanyak itu, apalagi Mercedes lah ya ini. Ya itu dia, apalagi Mercedes coy. Red Bull dapat, Ferrari dapat, McLaren, Aston dapat, ya literally beberapa tim mungkin bisa kita bilang mayoritas udah dapat kuncinya gimana caranya buat
buat ngilangin porpoising atau meminimalisir porpoising gitu kan. Nah, ini yang masih jadi sorotan banget adalah Mercy gitu kan. Konstruktor 8 kali, 8 kali kan ya? 8 8 kali ya. kan? 8, konstruktor Nah, 8. konstruktor 8 kali, dari dulu mobilnya bagus-bagus banget gitu kan. Kenapa, dengan resource sebanyak itu kenapa mereka nggak bisa, apa sih namanya ya, develop mobil Ya, solusi ya. yang at least bisa mengurangi lah. Soalnya kan tim-tim, lain waktu awal kan sama kan porpoising-nya tuh ngawur kan. Ya. Jegat-jeduk, tapi, lambat laun udah pada mulai berkurang. Nah ini Mercy yang sejauh ini masih kelihatan kayak nggak jauh beda sama 3 ya mungkin 3, 4 awal, race awal musim. Jadi ya of course Mercy harus lebih ini sih, adaptasi sih dan yang lainnya harusnya bisa lebih adaptasi kalau kalau menurutku. Oke, sebenarnya gue tuh kepikirannya tuh simple aja sih sebetulnya. Kalau misalnya nih gue jadi FIA dan harus turun tangan, kayak gue kasih regulasi baru yaitu gue tambahin minimal ride height di mobil guys. Jadi gak boleh terlalu ceper. Udah selesai kayaknya. Kalau misalnya Bisa. gitu aja. Jadi gak usah aktif suspensi, gak usah ganti-ganti mobil. Jadi cuma langsung minimal. Jadi Mercedes nih mau gak mau lu harus kurangin performa lu gitu. Lu pilih gitu atau lu pilih meninggal tuh pembalap-pembalap lu. Encok semua. Pensiun dini tuh kasihan sumpah. Kasihan banget. Jadi bikin aja minimal ride height. Jadi semua tim harus sama gitu. Minimal ride heightnya harus sekian gitu. Jadi supaya nggak porpoising. Kalau misalnya emang itu salah satu salah satu yang bisa bikin minimalisir ini ya porpoising ya. Jadi ya udah gitu aja. Tinggi mobilnya harus dikasih minimal gitu. Nggak boleh terlalu ceper kayak tadi yang Nopal bilang. Videonya Mercedes kayak ngepel. Nah itu udah nggak boleh gitu. Selain merusak track juga. Ya tapi ya gitu aja sih sebetulnya, nggak usah terlalu ribet, kasih aja minimal ride height. Kenapa? Nanti pelan dong Mercy-nya. Ya gimana lagi, lu pilih pelan Iya, atau mau lu gimana pilih lagi? sakit gitu. Ya gitu, jadi ya gue yakin nih kalau misalnya ada regulasi kayak gitu dan porpoising hilang, ya tim harus resource-nya harus cari lagi cara gimana caranya untuk ngencengin mobilnya dong. Jadi Aeronya. jangan pasrah gitu. Mercedes ditinggiin kita gak porpoising gitu. Masa gitu anjir. Lu tim Mercedes 8 kali konstruktor masa FIA kampret nih kasih peraturan beginilah. Iya, Ya lu cari celah lah, cari orang dari dulu lu tugasnya cari celah yang das lah, yang apalah. Kenapa lu pasrah gitu kan? Gue yakin Mercedes harusnya capable untuk bisa cari celah di FIA gitu. Orang itu kerjaan dia bertahun-tahun ngeluarin das, ngeluarin apa, anjir banget sampai di banned kan. Jadi menurut gua harus lah bisa lah Mercedes. Porpoising, orang das aja ketemu, masa porpoising gak ketemu solusinya. Iya bener banget. Orang gak sampai FIA sampai nge-ban das anjay. Ini cuma porpoising. Ya ampun Mercedes. Lewis Hamilton udah protes berapa race. Toto Wolff setiap race, I'm sorry Lewis, this car is not drivable. Tiap race begitu kita denger anjir. Kemarin di Baku juga Toto gitu kan, I'm sorry Lewis, I know this car. Alah, lu manjain Lewis doang, lu cari solusinya. Russell dibiarin, oke Russell, sip. Untung body Russell sehat soalnya. Russell masih muda, sehat. Masih muda. Kayak seumuran sama Alonso guys ya. 36 ya. Iya. Alonso itu seumuran sama Russell guys ya. Gue gak paham deh Alonso itu beda dunia anjir. Alonso gak paham gue. Iya. Ada. Bayangin kalau Kimi Raikkonen ada di sini guys. Dia marah-marah. This car is not drivable guys. This way get cars guys. What the hell is this? Balapannya tuh gak bakalan mau back to back itu Kimi. Aku jamin coba. Kayak ini besok Kanada tuh pasti kalau Kimi yang masih di first team Alpha pasti udah gantian dulu Theo Porcher apa siapa deh. Dah ini aja ya sahabat namanya Ragunatan dah keluarin dah bodo amat gua mau nonton. Ini punggung sakit bos gitu. Kayak gue jadi Kimi, gue jadi Hamilton gue minta bayaran tambahan dah untuk urut punggung anjir. Itu tiap balapan manggil tukang pijat mahal loh. Gue yakin tukang pijatnya Hamilton bukan cuma pesen di Go Massage gitu ya, cuma berapa gitu. Gue yakin tukang pijat yang bintang 5 yang bagus banget gitu.
Kayak pasti minyak mahal. GPU kan. Ya kan? GPU. Jadi kalau menurut gue itu harus kalau gue jadi Hamilton gue reimburse ke Mercedes ini tagihan gue nih gara-gara lu mobilnya rongsok nih mobilnya proposing. Gue punya pinggang gue rontok juga nih. Jadi ini ya tagihan lu yang bayar bodo amat gitu kan. Kalau gue jadi Hamilton gitu sih anjir. Bodo amat duit gue banyak bodo amat orang gue gak sign buat loncat-loncat di mobil anjir. Aneh banget. Jadi ya tolong ya Mercedes sekali lagi carilah. Orang ludas aja ketemu porpoising gak ketemu. Aduh malu-maluin. Sekarang gue ngeliat Mercedes tuh kayak lemah banget anjir tahun ini. Kayak ya udahlah tim mobil ketiga ya udah kita seneng lah kita happy. Pace kita juga segini kayak anjir kayak Ferrari tahun lalu anjir. Ferrari tahun lalu gitu. Gak beda jauh. Finish ngomong-ngomongnya lebih pagi finish daripada gini ya. Toto kayak semakin kesini kayak semakin menjadi Toto Subinoto gitu guys. Kayak Sebitoto gitu. Kayak lemah gitu kayak bukan Toto biasanya yang fight dan wah lihat aja nanti kayak gitu. Ini enggak kayak Binotto kan gitu kan kayak kenceng ya udah, lambat ya wes gitu. Binotto tuh gitu tuh. Kayak kenceng ya udah, mantap gitu. Kemarin Binotto bilang apa? Bisa challenge syukur ya kalah. Binotto bilang gini, gue lebih mending mobil kenceng tapi reliability-nya rusak, nanti kita cari aja cara benerin. Tapi yang penting kenceng dulu mobilnya. Tapi kemarin bilangnya kita targetnya kompetitif anjay, bodo amat. Masalahnya tuh ya Ferrari bukan Red Bull guys. Kok awal musim Horner bilang gitu kan. Aku kayak waktu dengar tuh kayak menarik juga banyak orang sih. Aku yakin mayoritas kayak Widi. Ini Red Bull ngomongin reliability bisa emang tahun 2018 enggak modal itu mesinnya kan. Terus ternyata mulai sekarang udah bener tuh. Nah, sekarang gantian nih. Ferrari yang gitu kan. Binotto ngomong gitu kemarin waktu baca seriusan nih. Kalau kita lihat ya dari layar kaca penonton, kualitas development tim Red Bull sama Ferrari coba bagusan mana deh? Nah makanya jelas banget kan Red Bull kan. Tapi kan kemarin Ferrari kan ngorbanin 1 tahun untuk develop mobil atau mesin tahun ini kan. Jadi ya hopefully gue sebagai tifosi ada harapan timnya tuh bisa memperbaiki masalah reliability lah. Karena kemarin juga Red Bull kan juga masalah juga kan. Di awal-awal kan juga ada problem. Cuma mungkin Ferrari problemnya lebih besar ya. Karena Red Bull kan kemarin cuma masalah selang-selang doang gitu. Masalah tipis lah itu. Nah ini kan masalah meledaknya MGU cage atau MGU apalah. Pokoknya ICE-nya rusak deh intinya. Turbo charger apapun itu. Pokoknya yang mesin yang horror. Yang bahkan besok Leclerc harus dapat 10 grid penalti. Yang mana itu tandanya sewaktu-waktu Sainz bisa meledak juga gitu karena Sainz belum kemarin masalahnya katanya berarti Sainz masih bisa masih bisa diperbaiki nih ya masih bisa diperbaiki gitu kan aman. Nah Leclerc tuh padahal mesin baru loh yang dia mesinnya diganti setelah mesin di Spanyol jadi setelah Spanyol mesinnya Grass baru dipakai 2 kali guys Monaco sama Baku berarti 1 kali Monaco doang udah jebol anjir. Wah itu kan aneh banget gitu guys. Jadi ya mungkin ya kita sih berharapnya itu mungkin ini ya cacat produk gitu. Cacat pabrik. Jadi one inilah 1 dari sejuta lah gitu ya. Karena kemarin kan mesinnya yang dari awal kan baru rusaknya di Spanyol tuh. Berarti kan berapa round gitu kan. Ini kan lumayan. Ini kan cuma 1 round nih baru Monaco doang nih mesin baru gitu kan. Jadi ya hopefully ya next mesinnya bisa lebih bagus lagi guys ya. Karena gak tahu nih pabrikan Italia ini Ducati di MotoGP juga gitu tuh. Jadi tolong lah. Banyakan makan mie ayam guys ya. Jangan-jangan mereka bikin mesinnya pakai pasta guys. Wah itu. Olinya saus mayones guys. Gak tau lah itu aduh tolong ya. Ferrari tolong ya sini. Dan kita setiap breaking point nih adanya tangisan Mike Denaldi terus nih. Tolong Ferrari tolong. Setiap breaking point anjir. Balapan ada berapa? Balapan udah 8. 22. Kira
Ya breaking point kan 27 28 episode tahun ini. Mungkin Kita lihat berapa kali kita nangis. Kalau aku sih of course ya beberapa kali ya Sebastian Vettel pasti nggak bakalan dapat hasil yang bagus terus. Nah ini yang kasihan yang merah-merah ini nih. Ferrari soalnya kayak kita kayak di PHP gitu kayak lu ya kayak gua, makanya gue selalu bilang Ferrari ini kayak MU gitu. Udah Ronaldo, Maguire 80 juta. Tapi pas main wah aduh. Jadi guys ya. Hancur-hancuran. Ferrari Bahrain, wah 1-2 easy 1-2 guys ya kan. Ya, itu karena Red Bull. Australia Grand Slam wah. Ini mas semakin kesini kok semakin slam dunk gitu bukan grand slam ya. Semakin turun gitu guys. Jadi tolong ya. Ya gua akan kasih ekspektasi gua sampai round 10 guys. Kalau sampai round 10 Ferrari belum ada something ya yang bisa itu. Jadi ya gua menyerah. Gua akan bilang ini bukan tahunnya Ferrari. Tahunnya Ferrari adalah tahun depan guys. Kita catat. Kayaknya round 10 adalah batas gue yang mana 2 round lagi teman-teman. Jadi kita lihat Kanada nih kita akan lihat karena mesin Leclerc baru guys. Gue gak bilang Sainz karena Sainz kemungkinan meledaknya ada karena ya mesinnya belum kenapa-kenapa so far. Jadi gak tahu kenapa mesin tuh masalahnya di Leclerc doang loh. Sainz tuh gak ada masalah mesin loh guys. Dia DNF itu cuma gara-gara dia kesangkut gravel lagi, hidrolik, udah. Jadi bukan mesin itu. Jadi aneh nih. Berarti Sainz mesinnya gak apa-apa nih. Kenapa? Iya mesinnya apa Carlos? Apa karena Leclerc yang terlalu kenceng gitu? Itu. Apa karena Leclerc yang terlalu kenceng? Carlos kan bawanya santai-santai aja, San Mori dia gitu kan. Kalau Leclerc kan bawanya nge-push gitu kan. Leclerc kan kayak wah overtake dipakai tiap round nih gitu kan. Tiap lap gitu. Atau mungkin karena itu ya gak tahu lagi sih. Jadi mungkin olinya bisa diganti ya, mungkin olinya pakai yang lebih bagus lagi gitu, mungkin olinya, bensinnya mungkin jangan pakai Pertalite gitu ya, pakai yang lebih mahal. Mungkin. Shell-nya yang 89 kali ini oktan. Ya Shell-nya oktannya dinaikin gitu ya. Iya, astaga. Ya tolong ya, mungkin itu yang bikin meledak gitu mesinnya ya, siapa tahu kan kita nggak tahu juga gitu kan ya. Jadi olinya coba mungkin diganti, oli samping udah kayak motor 2 tak. Aduh. Oli metik. Kupling ganti, kupling. Nah, kalau masalah ngomongin harapan tim-tim yang di depan buat challenge championship itu ya. Kayaknya kalau menurutku tuh ditunggu sampai setelah summer break gak sih? Tapi iya sih. Musim. Ya, soalnya kan summer break itu. Gua summer break aja gak jadi round 10 guys. Masih berharap aja. Masih berharap. Itu setelah Hungaria guys ya. Jadi bulan Juli akhir itu tanggal 31 Juli itu Hungarian GP. Habis itu libur sebulan guys. Libur sebulan buat Spa. Nah itu kemungkinan ya. Kalau menurutku sih ditunggunya itu antara di Spa. Of course ya sirkuit high speed ya kan. Itu di Belanda sama di Monza. Zandvoort juga kan. Jadi literally itu dia sirkuit low speed gitu kan, tapi juga ada bankingnya. Dan terakhir kalau menurutku kayak championship-nya ada kesempatan gak itu di Monza sih. Soalnya kan literally out gitu kan ya. Dan itu bakalan mesin-mesin guys. Aku jamin nanti kalau nggak di Belgia, di Belanda itu bakalan ada apa ya kayak problem-problem gitu deh. Soalnya kan Belgia nih tracknya di pegunungan dan juga tracknya high speed parah gitu kan, naik turun parah. Jadi mechanical problem ada kemungkinan banyak banget. Dan juga mesin ini lagi guys ya di Camel Straight kan ngawurnya flat outnya bisa ngawur kan, bisa langsung tarik-tarikan. Jadi kita tunggu nih. Kayaknya di Belgia bakalan jadi Monza bakal menarik juga karena kita udah tahu sendiri 2 tahun berturut-turut Monza tuh menghasilkan juara yang aneh-aneh guys. Yang Gasly lah, tahun lalu Ricciardo lah. Jadi Monza nih guys, tapi ya tapi gue tetap berharap Ferrari sih karena Monza kan kandangnya gitu guys. Jadi ya Sainz menang lah, Sainz menang. Ya siapapun yang penting Ferrari. Sainz menang gak bohong. Leclerc P2 gak apa-apa dah. Gue yang penting bodo amat Ferrari pokoknya harus menang 1-2 lagi gitu.
Karena bisa banget gitu loh Ferrari 1-2. Yang Sainz mungkin Iya. agak susah yang ngejar. Iya. Sainz kayaknya masih belum sekenceng Perez ya kalau dilihat sih. So far ya. Ya sekarang tapi kayaknya Sekarang belum. harusnya Belgian GP onward harusnya Carlos udah sampai performa terbaiknya sih. Kalau Iya sih. belum itu Parah agak ya. questionable, parah banget. Soalnya Ricardo juga berapa nih balapan ditunggu-tunggu juga. banget ya. Mobilnya capable soalnya kan. Ricardo Ferrari kemarin kan. kita sindir-sindir ternyata kemarin untungnya di Baku lumayan lah Iya performanya not bad ya bagus kan. ya. Walaupun Harus walaupun digituin. Ada harus kita omongin biar bagus. Ya harus diomongin. Iya. Oke, kita akan move on guys. Kita akan move on ke Kanada. Kita akan bahas sedikit tentang Kanada. Kita udah bahas banyak nih tentang Baku. Yang jelas lagi-lagi apes lah Ferrari. Sayang banget gitu. Maksudnya kita kalau ngelihat Red Bull yang terlalu lepas di depan itu gak asik gitu ya. Championship-nya tidak spicy guys. Kayak kalian lihat Mercedes tahun 2020 nanti ya. Terlalu gampang gitu. Jadi kan kalau tahun lalu kan spicy tuh Mercedes sama Red Bull. Nah kita berharap spicy juga nih antara Ferrari. Gak apa-apa sekarang Ferrari di bawah nanti sama kayak tahun lalu kan Red Bull juga di bawah dulu gitu. Nanti wah kejar gitu ya. Semoga harapannya begitu gitu ya. Jadi Amin. Ya at least Abu Dhabi kita masih bisa fight yang seru juga gitu kan. Maksudnya Abu Dhabi misalnya skornya Leclerc sama Max cuma selisih 1 poin gitu. Nah itu kan wow itu kan seru banget gitu ya. Jadi ya hopefully bisa kayak gitu. Karena sekarang kalau dilihat Max sudah sangat jauh di depan. Awalnya padahal Max Verstappen bilang ya kalau kayak gini gue gak mau mikirin championship lah. Iya. Dang Ferrari langsung turun terus guys ya. Jadi Oke, jadi ya Kanada gimana? Kita udah banyak sekali udah skip beberapa tahun nih. Kita nggak kesana 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun ya. Kita nggak ke Gilles Villeneuve Circuit guys. Gilles Villeneuve ya. Terakhir juaranya Vettel jadi kayaknya besok bakalan menarik sih. Gue tetap anggap Vettel yang juara. Gue gak anggap Lewis yang juara. Jadi yang ini ya, yang di ini ya. Setelah Vettel kemarin terakhir 2019 juara itu kan di Kanada, jadi ya kayaknya besok Ferrari menang lagi sih Kanada sih. Ini takutnya di jinx terus nih anjir. Di jinx terus sama Nopal. Kayaknya Ferrari menang terus lagi. Loh performanya bagus kan, kualifikasinya. Ya secara logika tuh Ferrari tuh bisa banget menang gitu loh. Cuma tuh kan lihat deh, dia tuh mau ngejinx. Guys semoga ya Red Bull menang guys ya. Red Bull menang. Biasanya justru malah ia menang Red Bull. Gua kemarin pakai baju Red Bull menang Red Bull. Iya malah menang. Ngarapnya tuh apa sekarang ya? Karena tuh ngarapnya Leclerc finish aja udah. Gue seneng banget ngarap finish doang. Finish dulu. Finishnya tapi jangan bikin sakit kayak di Monaco gitu. Finish tapi sakit anjir. Ya podium lah ya 3-2 ikhlas gue ngapa. Dihianati tim gitu loh. Ya Leclerc podium aja lah bodo amat. Podium 3 tapi startnya dari pole sama aja sakitnya guys ya. Kan tapi kan 10 Leclerc besok start 11. Ya kalau dia pole ya. Kalau dia posisi 2 ya 12 gitu ya. Jadi menarik nih guys. Besok pokoknya mau dimanapun Leclerc quali dia akan start di belasan teman-teman. Jadi ini menarik sekali, kita akan menyaksikan fix. Ya fix 10 grid penalti gimana ganti mesin. Jadi ya masa pakai mesin yang meledak gitu kan. Jadi itu guys ya. Jadi nanti kalau yang gua baca ganti mesin pertama itu 10 grid tapi ganti mesin berikutnya itu 5 grid. 5. Jadi kayak Hamilton di Brazil kan 5 tapi di Turki dia dapat 10 grid penalti teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi kita akan lihat nih gimana Leclerc, siapa aja yang di depan Leclerc gitu kan, Yuki, Vettel, gimana dia ngasih Leclerc. Alonso. Nah, ini guys. Alonso sih. Cuma enaknya Kanada itu detection DRS-nya tuh cuma 1 teman-teman. Yang tapi DRS-nya banyak ya. Jadi di detection-nya di hairpin, setelah di garis ngelewati chicane itu DRS-nya walaupun lu udah berhasil nyalip lu masih dapat DRS. Nah, itu berdua. Jadi itu lumayan advantage ya. Jadi semoga bisa dimanfaatkan juga untuk Leclerc kan dia start di belakang kan. Jadi kita lihat bisa nggak ngejar. Yang pasti kan untuk finish Leclerc P1 kan agak susah karena kan of course Verstappen akan ngacir banget nih di depan nih. Kecuali Latifi berulah ya. Jadi itu dia bos. Itu gue nggak tahu kalau itu ya ini kita bicara balapan yang normal ya guys ya. Kita
normal-normal dulu guys. Yeah. Tapi nggak kasih itu nggak normal. Bener. Jadi ya semoga normal-normal aja. Latifi beberapa balapan terakhir sih nggak berulah ya, bagus kayaknya dia udah Meskipun 40 detik di bagus belakang ya. di depan Kemarin detik tapi di dia belakang dapat posisi 10 detik 18. penalti anjir, Latifi 10 detik penalti gara-gara blue flag guys. Aduh itu parah Ya, banget. udah jauh kasih penalti. Itu parah banget. Oke, ya Latifi is doing Latifi things lah ya guys ya. Kita nggak kaget ya, nggak kaget. Jadi Latifi is the new Mazepin guys. Jadi ya kayak gitu ya. Jadi Kanada mungkin Regi nih, prediksi lu gimana nih Reg, Kanada nih? Karena seperti yang tadi senarionya Leclerc bakal start di belakang nih, Ferrari di belakang, mungkin masih ada Carlos yang bisa. Nah ini kesempatan buat Carlos bisa bersinar nih. Kalau Carlos bisa P2, pole pertama dia tuh. Menurut lu gimana? Harusnya nih gini, kalau misalkan Charles Leclerc di agak belakang misalkan ya, emang sih bakal otomatis demikian. Si Sainz ini harusnya bakal jadi ujung tombak Ferrari buat race nanti ya. Dia harusnya bisa lebih push dan sayangnya memang balik lagi sih ada Red Bull yang bakal jadi batu terjal sih. Kalau misalkan Red Bull tetap dominasi banget gitu ya di kualifikasi, bukan nggak mungkin Red Bull bisa lebih ini lagi sih, lebih dominan lagi sih buat balapan nanti. Tapi baik lagi ke kalau misalkan kita bicarain soal Ferrari, Sainz bakal jadi ujung tombak buat seri kali ini. Harusnya bisa nge-push terus gitu kan. Gua tuh takutnya apa? Sainz startnya jelek. Udah, dia kebiasaan start jelek. Gue justru itu sakitnya Ferrari Sainz, itu sih. Jadi semoga ya siapa tahu dia lagi hoki tangannya tremor, pas banget gitu. Wah, senario bisa aja gitu. Tahu-tahu jump start anjir. Kayak siapa ya? Itu Maldonado tuh. Tahun 2000 berapa ya? 2012. Enggak, Latifi, gue baru ingat Latifi kemarin berarti penaltinya 20 detik loh. 10 detik pertama yang yang salah, yang dia didorong ke belakang itu. Yang gridnya salah, yang kedua baru inget gue, gila Latifi ngawur. Udah balapan berapa kali di F1 kok masih bisa kayak gitu. Gokil. Oke, Debs, Kanada lagi Debs. Menurut lo gimana Debs? Kayak expect-nya masih realistis sih, kayak masih Red Bull depan. Carlos start ketiga mungkin ngikutin, tapi semoga bisa nusuk kedua sih. Dan yang gue harapin banget kalau emang Leclerc nanti 10 place grid penalti pole lah ya, biar nggak jauh-jauh banget itu gapnya, biar masih start ke 11 itu, jangan ke 12 atau 13. Soalnya gue takutnya stuck di DRS train doang sih. Iya. Kalau lama-lama startnya makin ke belakang. Harus pole besok. Kalau ngelihat Mercedes tahun-tahun sebelumnya sih bisa, orang Hamilton aja bisa. Iya, yang penting kayak track position, yang penting nomor 1 tuh. Yang Turki Hamilton finish berapa ya? Gue lupa. Turki kan dia dapat 10 grid tuh. 4 atau 5 gitu. Kalang Perez kan. Oh, ke defense ya. Iya. Comeback-nya bagus. Jadi ini tergantung Sainz sih memang. Jadi kalau misalnya Sainz bisa Minister of Defense di depan, Leclerc bisa semakin mendekat. Jadi kayak nahan lah istilahnya, Sainz kayak nahan gitu. Ya, mungkin Leclerc bisa deket-deket terus. Tapi ya nopal. Wah, prediction Kanada guys ya. Satu, ini Kanada ini track semi apa sih namanya? Semi jalan ya kan, semi taman semi juga. Jalan. Iya itu taman publik gitu kan. Nah, of course ya, kita tahu temboknya kiri kanan oke gitu kan. Jadi Wall of Champion. Check-in. Itu baru Wall of Champion-nya guys. Belum sektor satunya. Ini kalian tahu kan sektor satunya tempat Vettel newsroom, habis itu tikungan selanjutnya itu ada yang waktu belok kiri sebelum DRS itu tempatnya Vettel kepleset juga waktu nyalip gitu kan. Itu tikungannya susah banget ya. Jadi dunia kok justru. Oke. Kalau ngomongin udah pernah justru juga Victor. Kalau ngomongin Leclerc mau comeback dari belakang, apalagi kalau dia nggak dapat posisi bagus, misal mungkin start dari 15 ke atas, itu bakalan susah sih, karena walaupun DRS-nya lumayan panjang ya, itu yang depan-depan kan juga dapat DRS ya. Dan kita nggak tahu nih besok yang bakal jadi breakout star siapa. Kalau kemarin kan 2 Alpha Tauri terus sama Vettel kan. Nah besok nggak tahu nih, entah Guan Yu Zhou akhirnya bisa battle di depan gitu kan. Setelah kemarin retire pasti besok pengen Guan Yu Zhou retire mulu, kasihan anjir. Iya, Guan Yu terus
nggak tahu si Kevin Magnussen bisa comeback ke depan gitu kan, atau mungkin besok waktu start, kan kita tahu kan Kevin Magnussen itu driver yang agresif. Kalau dia sampai start di depannya Charles besok, wah itu kayaknya bakalan susah sih. Terus juga jangan lupa kan duo Alpine itu sama-sama ngedefense, apalagi di depan Perez guys ya, nggak lupa. Kalau Leclerc udah mungkin bisa sampai P6, P6, P5, ada kemungkinan guys Perez disuruh nunggu sih ya, karena aku nggak bakalan kaget kalau Red Bull bakalan gitu sih. Soalnya kan mereka udah pernah dan ada kemungkinan biasanya tuh tahan untuk lagi. defense tuh stay out gitu. Perez Itu dia. biasanya Max masuk dulu, terus kayak Perez bakalan stay out sampai bisa nangkep si Leclerc gitu. Benar banget. Itu ada kemungkinan banget gitu kan. Dan siapa tahu juga besok duo Mercedes atau dari McLaren bakalan ngelanjutin formnya kemarin di Baku. Jadi kita literally nggak tahu karena ini udah 2 tahun ya terakhir kali Kanada 2019, dan kita masih nggak punya gambaran, dan semoga besok balapannya rada chaos sih. Aku pengen ada safety car. Kita udah beberapa balapan Iya, bener. Kemarin Baku, somehow Baku bisa nggak ada safety car tuh gue kaget banget sih. Gak ada nyusruk, gak ada mobil nubruk tembok, gak ada apa sih namanya. Ada, tapi maksudnya nggak perlu safety car gitu kan, kayak PSC aja. Ya, tapi mungkin sekarang mungkin driver lebih hati-hati kali Pak, lebih main safety, lebih aware kali ya, nggak tahu sih gue rasa mungkin aja. Ya, oke. Really berarti bisa ngarepnya chaos nih. Ya, kalau misalnya karena begadang juga kan, biar begadangnya tidak sia-sia. Benar. Itu besok jam 1 pagi guys, by the way. 2 pagi. Iya nih. Jadi benar-benar dari subuh ya. Jadi ya, karena ada besok Leclerc itu kemungkinan ada 2 guys. Dia lolos di lap pertama atau dia nubruk atau ditubruk di lap pertama guys. Karena kan of course dia kan pasti maunya fight untuk dapetin beberapa posisi ya. Jadi gue yakin dia takutnya dia terlalu agresif. Ya Leclerc kan biasanya gitu ya, suka-suka nge-push di Mola melintir gitu. Kayak gitu. Jadi takutnya Leclerc kayak terlalu agresif di lap pertama langsung nubruk siapa. Jadi ya semoga aman-aman aja. Jadi yang penting sabar aja, karena dengan pace-nya Leclerc gue yakin pelan-pelan dia bisa ke depan gitu. Yang penting dia sabar. Jadi ya kita akan lihat, yang pasti seru banget karena ya nggak terlalu seru ya, karena Red Bull pasti mendominasi besok karena Leclerc di belakang, gak ada yang nahan, gak ada yang battle gitu guys. Jadi ya we'll see kita akan lihat akan kayak gimana di Kanada. Yang pastinya menarik karena kita akan bisa lihat pure pace-nya Leclerc nih, karena dia start di belakang, jadi kita bisa tahu sejauh apa dia bisa naik ya. Jadi kita tahu wah berarti driver ini jago nih gitu kan. Jadi kita bisa tahu nih gitu. Kalau Carlos Sainz kan udah di Barcelona udah tuh, walaupun karena dia melintir gitu ya. Oke. Mungkin ini udah mau 1 jam juga. Jadi kita prediksi aja, bukan prediksi, tebak-tebakan, karena ini kan langsung di minggu ini kan balapannya si Kanadanya. Yes. Jadi seperti biasa, karena DNF udah mulai ada patternnya teman-teman, yaitu power unitnya Ferrari ya. Jadi kalian nebaknya pasti siapapun yang memiliki power unit Ferrari guys. Jadi kita akan mengganti tebak-tebakannya ya, yaitu mungkin di ini aja random aja, mungkin kita P11 kali ya, siapa yang finish P11 kali ya, P11 lagi 11 mungkin lebih random nomornya ya, mungkin kita bisa 13 sih atau 12, tapi 11 aja biar kalian bisa mengira-ngiranya lebih akurat gitu ya di 11 gitu. Oke. Karena beberapa balapan P11-nya soalnya ganti-ganti mulu, jadi bagus sih. Oh iya benar. Lah. Bagus juga untuk kita tebak-tebakan. Jadi P11 teman-teman ya. P11 gue akan memberikan prediksi gue dulu. Jadi sekali lagi P11 ya, jangan salah, jangan kalian ketik nanti ikut-ikutan yang atas nggak nonton videonya dulu gitu kan. DNF nih siapa gitu. P11 guys ya. Oke, P11 siapa? Jangan salah, P11. Untuk gue P11-nya besok akan Mick Schumacher. Tanggung banget. Iya, I know itu tanggung, tapi Mick Schumacher besok P11. 1, 2, 3-nya mungkin gue realistis, Max Verstappen, Sainz, Leclerc ya. Leclerc di P3 karena dia kan dari belakang ya. Jadi gak mungkin P1 guys, realistik aja. Oke. Novel akhirnya guys, McDonald realistis guys. Lah, masalahnya gue kemarin nebak Leclerc P1 realistis anjir.
Realistis Iya loh. iya iya Iya. benar-benar. Kalau ini kan juga realistis orang dia start belakang. Benar-benar. Nggak, tapi tidak pernah bilang Verstappen nomor 1 gitu. Oke, Terus Nopal Herman. Oke. P11 Esteban Ocon guys ya. Ya, masuk Esteban Kakak. Ocon capable P11 1 2 3 anjir astaga Jensen Button sorry Waduh, beda zaman. Ah, Weber, Vettel, Zaman ya, mantap. 10 tahun ya. 2011. Siapa ya? Kalau P1 sih besok Carlos Sainz guys ya. P2 Sergio Wih, Perez. ini tapi Nopal nih ngejengnya kuat banget anjir, malas banget gua. Sergio Perez besok P2, P3 besok Hamilton. Oh, menarik. Nggak ada Max Verstappen di sana, menarik sekali guys. Kita lihat ya. Biasanya salah semua tebakannya. Max Verstappen sama Leclerc besok nonton lagi guys di pit lane. Wah, sampai beneran awas Mal, anjir. Sergio Perez Jurdun. Sergio Perez Jurdun. Oke, Davis. Nopal ini out of the box anjir. Enggak, dia tuh soalnya kepinginnya yang berbeda gitu. Sergio Perez. Ya lu dukung Leclerc lah, Pal. Kan kemarin Max Verstappen sudah Jurdun Red Bull. Masa tahun ini Red Bull lagi? Leclerc lah. Sergio Perez. Oke. Oke. P11. Anjir Latif. Bisa Iya. aja loh. Orang Hungari aja Latifi poin anjir. Oke. Iya. Lance Stroll deh. Tapi Lance Stroll gue pengen poin jadi Latifi aja. Latifi 11. 11 Latifi. Oke, menarik sekali. Karena gue kalau Stroll 11 gue pengen dia poin gitu. Jadi sayang aja kalau dia ke 11. 1 2 3-nya Verstappen, Durasi. Sainz, 8 menit. Russell, Leclerc 4. Oke. Rank 4 Bisa. realistis. Oh, Russell Masuk. top 5 mulu dah gokil. Iya, Russell Oke. itu dia guys. Russell. Regi Oke, Nasra. Wah, kalau dibaca dari belakang guys. Nasra. Oke. Siap. Oke, 11 gua lebih ke Stroll. Waduh, tuan 11 rumah Stroll. tapi ya udahlah. Realistis ya. Oh iya, Terus- Latifi tuan rumah juga guys. Iya, betul. Posisi 3-nya gua lebih ke Verstappen, duanya Russell, satunya Perez. Wah, kemana nih Ferrari? Wah, males jawab pit lane lagi, males gua. Enggak, kan bisa aja walaupun gak top 3 itu mungkin 5 gitu ya. P5, P6 gitu kan bisa Iya. aja ya. Masalahnya Tadi tebakanku juga itu mungkin Verstappen P6, Leclerc P5 Ya udah, bisa Rek, aja gua gitu. tanya, Ferrari kemana, Rek? Apa pit lane lagi awas nih. Ferrari top 10 deh. Oh, Top siap, 10 tuh siap. berapa? Top 10 berapa? Gue pengen spesifik gitu. Siapa tahu lu Oke, bener siap. terus, ntar gue ikut togel pakai lu gitu. Ini sih apa namanya si Sainz itu 6, Leclerc 7, Wah, Hmm. oke lah. top 10. Oke guys, Iya. Kita lihat ntar ya. Mudah-mudahan Tebakan- aja bangkit lah. tebakan dari kita ya. Kita lihat lagi. Regi kemarin nebak Leclerc di pit lane bener juga ternyata dua-duanya lo langsung Ferrari di pit lane dia bilang. Iya. Bener guys. Gokil. Oke, kalau gitu kita akhiri di sini ya episode kita yang ke-10. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan di Spotify juga udah lumayan banyak. Keren. Thank you banget. Jangan lupa Hore. Jangan lupa juga subscribe ke channel JMX Phantom TV ini untuk konten-konten Breaking Point berikutnya supaya gak ketinggalan. Jangan lupa juga untuk follow di Spotify juga buat teman-teman yang suka dengerin audionya aja gitu ya. Muak ngeliat muka kita mungkin gitu kan. Udah dengerin aja gitu. Gak apa-apa, boleh. Oke, terima kasih banyak guys. Sekali lagi subscribe ke channel JMX Phantom TV. Jangan lupa subscribe ke kita juga. Link semua ada di description. Dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga Ferrari menang guys. Kita Wah. selipin dulu. Oke, see you on the next episode guys. Bye-bye.